Membaca postingan kawan saya, Mas Faikar, terus terang memantapkan saya untuk upload video ini. Awalnya saya ragu dengan hipotesis saya. Ibarat tanaman, tanpa akar yang kuat, tak akan ada pohon yang tahan terhadap badai. Demikian halnya dengan perusahaan startup. Tanpa profit-based business model yang baik dan kuat, tidak akan pernah bisa sustain. Nah, hal ini berkaitan dengan fenomena menarik yang terjadi beberapa waktu yang lalu tentang startup bubble burst. Benarkah ini terjadi? Dan yang kedua tentang istilah baru yang muncul di Silicon Valley, yaitu zombie unicorn. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Di mana salahnya? Simak terus video ini. Jay Beatty, seorang venture capitalist, menuliskan dalam blognya tentang unicorn. Tulisannya sangat kritis, cadas tapi pedas. Memang fenomena sedang melanda di negeri kita, membangun startup, menjadi startupper. Hal ini adalah sesuatu yang sangat baik. Tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah benar startup Anda sudah dibangun dengan model bisnis yang kuat untuk sustain. Jay sendiri menuliskan 3 ciri-ciri startup yang harusnya kita waspadai. Yuk kita simak. Yang pertama adalah hype yang berlebihan. Mereka menggebu-gebu, mereka itu menjual sebuah mimpi yang nampaknya juga nggak masuk akal, dan mereka berlagak seperti Steve Jobs berikutnya. Dan yang kedua adalah mereka hidup atau berdiri di balik venture capitalist yang nampaknya seperti pelangi yang tak terbatas. Dan yang ketiga, startup itu bisa menjadi seperti unicorn itu sendiri. Ketika kakinya terkilir, maka akan jatuh dan tak lagi mampu menopang tubuhnya yang besar. Nah, ini adalah hipotesis dari CJ. 3 hal ini bisa kita kaitkan dengan fenomena yang sedang marak tadi, yaitu startup bubble burst. Sesuatu yang seolah-olah menggelembung dengan sangat cepat dan tiba-tiba pop atau pecah juga dengan sangat cepat. Beberapa startup disinyalir memicu keras munculnya startup bubble burst ini. Seperti Netflix, Robinhood, Cameo. Dan di tanah air muncul nama seperti Link Aja, GDID, dan Zenius Education. Mereka terpaksa melakukan efisiensi besar-besaran dengan cara memecat karyawan. Anggaran makin bleeding karena terlalu banyak bakar duit, investor mulai skeptik, atau bahkan dipicu oleh faktor makro seperti iklim, investasi, dan suku bunga. Media kemudian menyebut hal ini dengan istilah zombie unicorn. Mereka para perusahaan unicorn yang membutuhkan darah segar karena sudah mulai oleng. Sebenarnya ini adalah fenomena yang sangat wajar terjadi. Dari 100%, jika hanya 10-20% startup yang bertahan sampai ke 5 tahun, itu sesuatu yang wajar. Hanya mungkin karena exposure berita dan teknologi informasi yang membuat ini semuanya jadi heboh. Bisnis itu ujung-ujungnya duit. Tidak ada bisnis yang ujung-ujungnya growth, apalagi ujuk-ujuk growth. You what? Dan disinilah bisnis model itu sangat menentukan. Bisnis model adalah sebuah model atau skema bagaimana perusahaan itu create value dan menghasilkan profit atau keuntungan. Kekuatan keuangan perlahan harus dibangun oleh pihak manajemen dari dalam keluar. Bukan sekedar bergantung, apalagi 100% bergantung duitnya investor. Seperti telur, ketika dia menghadapi tekanan dari luar, dia pasti pecah. Namun, ketika kekuatan dan tekanan dari dalam itu muncul, disitulah akan ada sebuah kehidupan baru. Growth metric atau innovation accounting itu hanyalah alat bagi startup untuk membangun roadmap menuju tujuan akhir, yaitu profit. Lalu pertanyaannya, kenapa banyak CEO bahkan investor itu terkesima dengan ambisi-ambisi demikian? Nah, hal ini sangat dipengaruhi oleh cara berpikir yang seringkali manusia itu tidak rasional atau disebut sebagai heuristic thinking. Nah, di kesempatan lain, di video lain, saya akan sharing hal ini. Kembali pada tesis CJ tadi. Entah kenapa dia itu benci banget sama unicorn. Dia punya istilah yang lain, bahwa startup itu seharusnya belajar dari hewan yang namanya badak, atau disebut rhino startup. Baginya, badak itu hewan yang punya jati diri dan real, beda dengan unicorn yang imajinatif.
Badak atau rhino itu memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan dia berlari dengan sangat kencang dan mampu menciptakan momen-momen yang unstoppable. Demikian pula startup yang baik menurutnya. Mereka adalah perusahaan yang real, not fake, dan kemudian mereka juga unstoppable ketika menghadapi goncangan-goncangan. Dan menariknya, Badak itu punya satu cula terbesar, kadang malah punya satu cula. Google menghabiskan sekian tahun hanya untuk meriset search engine. Facebook menghabiskan sekian tahun hanya untuk mempelajari dan memperbaiki social network. Artinya, mereka fokus pada satu killer produk. Inilah tanduk yang mungkin bisa ratusan kali lipat lebih strong daripada pesaingnya. Beda dengan tanduk unicorn yang katanya J itu gampang patah atau fragile. Dari kejadian ini minimal kita bisa belajar 3 hal penting. Yang pertama, pastikan Anda punya bisnis model berbasis profit atau profit-based business model. Ini adalah hal paling mendasar. You can get the money at first, but you must grab the money at the end. Yang kedua, fokus pada killer produk Anda. Fokus kita itu terbatas. Nggak mungkin kita bisa mengejar lebih dari satu rusa di momen yang sama. Jika saat ini Anda punya lebih dari satu produk, pelajari kembali. Lakukan analisis dengan baik. Mana produk yang punya prospek paling baik di masa depan. Fokuslah di sana, jadikanlah terlebih dahulu, baru Anda setelah selesai baru berpikir untuk pengembangan yang lain. Jangan tergoda obsesi Anda untuk mengejar semuanya itu sekarang. Sangat berbahaya. Dan yang ketiga, start lean. Lean berarti pengiritan, efisiensi, atau mengurangi aktivitas yang non-value added. Walaupun investor Anda itu adalah pihak yang dananya tak terbatas, unlimited, tetap jaga resiko bisnis Anda. Tetap jaga kepercayaan investor kepada Anda. Saya banyak belajar prinsip lean ini dari industri kreatif di Jepang. Di video lain, saya akan cerita hal ini. Oke, itu saja dan sekali lagi, menjadi pebisnis berarti Anda harus bisa menghasilkan profit dan menjaga sustainability sebuah bisnis. Bukan sekedar membangun hype seperti Anda sedang menjual bunga gelombang cinta.